Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang sangat Tuhan Yesus kasihi. Pada hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Injil Matius pasal yang ke-8. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pengajaran Yesus dari Matius 5, 6, dan 7, maka hari ini kita akan fokus bagaimana karyanya sebagai Tuhan, sebagai Raja. Ingat bahwa tema utama dari Injil Matius adalah Yesus Kristus Raja. Raja bagi kaum Israel, umat Allah, dan juga kepada setiap orang. Hari ini dan besok kita akan membahas kuasa yang absolut, yang mutlak dari Yesus Kristus, yang terlihat dari 9 kisah mujizat. Dan 9 kisah mujizat ini sebenarnya berisi 10 mujizat Yesus Kristus. Tetapi juga dia berbicara mengenai hal membayar harga dalam mengikut Yesus. Untuk itu marilah sahabat sekalian, kita persiapkan diri kita. Kita datang untuk menghampiri Yesus dan berdoa. Dan kiranya biarlah pemahaman kita, Roh Kudus mencerahkan pikiran kita atas kebenaran ini. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Yesus Raja dalam hidup kami. Yesus, Engkau berkuasa atas segala kelemahan, sakit, penyakit. Bahkan atas segala hal yang di luar kemampuan dan kendali kami. Oh Tuhan, terima kasih. Dan nyatakanlah Engkau, nyatakanlah dirimu lewat firman-Mu ini Tuhan kepada kami pada hari ini. Kami sedang berhadapan dengan Engkau Yesus lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk mujizat-Mu yang besar dan nyata itu masih bekerja sampai sekarang. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.
dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, bekerjalah Tiada yang mustahil. Lakukanlah Tuhan pekerjaan ajaib, keselamatan, pemulihan, kesembuhan. Oh, haleluya. Mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa,
sungguh tidak terbatas. Tetapi mujizat itu Tuhan tetap masih terjadi. Engkau adalah Allah yang berkenan, ingin, mau menyembuhkan kami. Engkau sanggup dan Engkau tahu kapan waktu yang terbaik bagi kami untuk mengalami itu Tuhan. Dan biarlah pada hari ini Roh Kudus mencerahkan kebenaran firman ini dalam pikiran kami dan hati kami. Dan kami bisa merangkul kebenaran ini dan melakukannya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat sekalian, kalau di dalam Matius 5-7 berisi perkataan dan pengajaran Yesus Kristus yang luar biasa, yang sangat berotoritas, mengubahkan pendengar-pendengarnya, lain daripada yang lain pada masa itu. Dan ini terbukti dari kesan pendengar di dalam Matius 7 ayat 28 dan 29. Dicatat di situ oleh Matius bahwa mereka takjub mendengar pengajaran Yesus. Karena ia mengajar seperti atau sebagai orang yang berkuasa, yang penuh kewibawaan. Dan ini tidak seperti para ahli-ahli Taurat yang mereka tahu, guru-guru agama yang mereka tahu di dalam lingkungan mereka. Pasal 8 dan 9 sebenarnya adalah sebuah kesatuan untuk menjelaskan tentang kuasa yang dimiliki oleh Kristus lewat mujizat dan juga harga yang harus dibayar oleh semua orang yang ingin mengikut Yesus. Jadi kalau kita melihat dua pasal ini, garis besarnya kira-kira sebagai berikut. Pertama, kisah 3 mujizat. Itu dari ayat 1 sampai 17. Lalu kemudian 2 deskripsi tentang pemuritan. Hal mengikut Yesus. Ayat 18 sampai 22. Lalu dilanjutkan lagi dengan 3 kisah mujizat. Ayat 23 sampai dengan Matius 9 ayat yang ke-8. Lalu dilanjutkan lagi dari Matius 9 sampai 17 bicara mengenai 2 gambaran pemuritan atau hal mengikut Yesus. Dan ditutup dengan 3 kisah mujizat dari ayat 18 sampai 34 pasal yang ke-9 ini. Dalam 2 bab ini ada 9 narasi dari mujizat, tetapi sebenarnya ada 10 karya mujizat yang dicatat di dalam 9 cerita itu. Yesus digambarkan sebagai, atau potret Yesus adalah Yesus yang otoritasnya itu sebagai raja berkuasa atas penyakit, kelemahan, alam, dan setan serta kematian. Untuk apa Matius mau menceritakan tentang siapa Yesus ini? Saudara-saudara, Yesus digambarkan di sini sebagai raja yang memiliki otoritas absolut di dunia. Dan dia menjamin kesetiaan mutlak kepada semua orang yang mau mengikut dia. Ini merupakan kabar baik saudara-saudara, karena di dunia ini yang dilanda oleh dosa, yang dikuasai oleh dosa, kita harus menerima kenyataan bahwa kita melihat ada sakit, ada mungkin anak lahirnya disabilitas, lahirnya dengan kebutuhan khusus, ada perjuangan, ada penyakit, ada penderitaan, kanker yang mematikan, bencana alam, bahkan maut atau kematian. 3 pergumulan manusia yang selalu berusaha untuk kita perangi, kita taklukkan. Penyakit, bencana alam, atau bahkan kita mau mengundurkan dari kematian. Kita fight untuk 3 hal ini. Walaupun kita tahu bahwa ada hal yang di luar kemampuan kita seperti alam. Tetapi kita melakukan yang dikatakan sebagai mitigasi bencana. Matius ingin melihat bahwa Yesus itu memiliki otoritas atas segalanya. Dan itu sebabnya masuk akal lah. Kalau Yesus yang memerintah atas segala aspek, maka dia menuntut untuk kita mengikut dia itu dengan sepenuhnya. Menundukkan diri atas otoritasnya.
Dan mereka yang tahu bahwa mereka adalah orang yang berdosa dan orang lemah, ini merupakan sebuah kabar baik. Mari kita lihat potret Yesus Kristus sebagai penguasa absolut di dalam Matius 8 ini. Yang pertama, Yesus Kristus memiliki kuasa otoritas atas segala sakit dan kelemahan. Walaupun sudah dicatat di dalam Matius 4 bahwa Yesus itu datang menyembuhkan berbagai penyakit, melepaskan orang dari kerasukan setan. Tetapi Matius ini dengan sengaja menceritakan mujizat pertama yang diceritakan di dalam Injil Matius itu apa, saudara? Orang kusta yang ditahirkan oleh Yesus. Ini menarik. Kita mesti kembali lagi kepada tema utama dan siapa pendengarnya Injil Matius ini. Siapa pembaca Injil Matius? Yaitu orang Yahudi. Jadi akrablah kita kepada hukum-hukum, baik hukum kesehatan, hukum makanan, hukum ibadah, hukum perayaan, hukum dosa di dalam Injil Matius yang menurut orang-orang Yahudi. Itu sebabnya menarik sekali. Apa yang pertama digambarkan itu penting, saudara, karena itu sesuatu yang akan berbicara tentang apa yang menjadi cara berpikir orang pendengarnya, pembacanya. Di dalam kisah pertama ini, itu adalah orang yang kena sakit kulit, kusta, atau kita kenal sebagai penyakit Hansen. Yaitu penyakit kulit yang begitu serius di abad pertama ataupun bahkan di dalam Ibrani kuno. Ini merupakan satu kondisi fisik yang sangat mematikan. Karena kita tahu bahwa penyakit kusta ini menyerang sampai kepada sistem saraf, bahkan juga pada titik di mana tang atau benda atau organ tubuhnya ini sudah tidak bisa merasakan lagi. Ya sudah baal, sudah putus sensitivitasnya. Bahkan itu mengalami degenerasi jaringan organ, kadang-kadang putus ya. Dan kemudian dimakan semua, bolong atau infeksi. Dan juga sampai kepada titik di mana ada orang yang cacat dan akhirnya jatuh atau meninggal. Jadi ini sangat brutal sekali kondisi fisiknya. Makanya orang-orang ini harus diasingkan. Karena tidak bisa, sangat menular juga. Jadi harus ditaruh di luar dan mereka punya identitas sendiri. Bajunya, jubahnya langsung tahu bahwa orang ini orang kusta. Dan mereka menurut Imamat pasal 13 dan 14... bahwa gambaran penyakit ini juga merupakan penularan spiritual. Ini masalah rohani. Ini masalah kutuk. Dipandang sebagai orang najis yang menjijikkan. Dan dikutuk oleh Tuhan di dalam Bilangan pasal yang ke-12 ayat 10. Jadi mereka tuh harus menjaga jarak. Dan kalau ada orang yang ada di sekitar mereka, mereka harus berbicara dan berteriak, najis, najis. Supaya orang sadar, oh nggak boleh disentuh. Karena kalau orang menyentuh mereka, mereka pun jadi najis. Dan mereka pun harus pergi ke bait suci untuk mengorbankan atau menahirkan diri mereka. Jadi betul-betul sangat menderitalah orang-orang yang mengalami sakit kusta ini. Dengan latar belakang kondisi budaya, agama, dan kondisi sakit penyakit seperti ini, mari kita lihat bagaimana memahami mujizat yang pertama ini. Yesus datang bukan cuma dari jauh. Mari kita lihat. Seorang penderita penyakit kulit yang menajiskan datang kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yesus mengulurkan tangannya menyentuh orang itu. Ini sebuah hal yang sangat dilarang, apalagi seorang rabi. Dia tahu dengan sadar, tetapi dikatakan, jadi kalau kita melihat kisah ini ya, kita mesti sadar dengan konteks yang baru saja saya sampaikan, ada ketegangan langsung. Orang langsung, wih apa ini? Kok berani-beraninya? Orang mendekat saja sudah nggak boleh, apalagi menyentuh. Dan ini rabi yang melakukannya, ini guru agama yang melakukannya, yang tahu dengan pasti akan hukum-hukum Taurat. Tetapi orang ini mengatakan, Tuhan, jika engkau ingin, engkau bisa menahirkan aku. Apa yang diketahui oleh si penderita kusta ini? Yesus sanggup menyembuhkan dia. Dia tidak
pertanyakan kesanggupan dan kemampuan Yesus. Mungkin dia sudah dengar-dengar sebelumnya bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan. Tetapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, apakah Yesus bersedia menyembuhkan dia? It's not about can Jesus do, but will Jesus do? Akankah Yesus mau melakukannya kepada saya? Akankah Yesus mau memilih untuk menyembuhkan saya? Kan itu seringkali pertanyaan orang Kristen. Ah ya, Tuhan sanggup, dia sanggup, Yesus sanggup. Pertanyaannya bukan itu, pertanyaannya Yesus mau atau tidak kepada saya. Oh, Yesus pilih kasih, dia hanya memberikan kesembuhan kepada orang-orang tertentu, kepada orang-orang yang mungkin setia. Apakah itu? Saudara-saudara, jadi ini pertanyaan teologis, bukan saja apakah Yesus bersedia. Tetapi karena kita tahu dia penguasa absolut, dia pasti mampu, dia akan juga bersedia. Nah, saudara-saudara, di dalam kasus ini kita mesti melihat bagaimana hidup kita ini harus mempercayai kekuatan, kuasa, dan hikmat Tuhan. Yesus mampu menyembuhkan, tetapi yang kita mesti serahkan adalah Yesus juga tahu kapan harus menyembuhkan. Apakah dia ingin? Ya, kita tahu bahwa Tuhan ingin menyembuhkan. Tetapi ada kasus-kasus seperti Paulus, di mana Paulus sudah berdoa, Tuhan angkat duri dalam daging ini Tuhan. Dan itu diyakini adalah masalah kesehatan Paulus. Tetapi kemudian Tuhan mengatakan apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, supaya kamu tidak mengandalkan dirimu, supaya kamu tidak jadi sombong dengan semua kerohanian yang kamu dapat. Jadi kelihatannya bahwa ada hal di mana Tuhan ingin, tetapi ada hal di mana Tuhan mengizinkan itu untuk membuat orang tersebut mengenal Allah lebih dalam lagi. Jadi dalam kasus di dalam Matius ini adalah kehendak Allah menyembuhkan menyembuhkan orang kusta ini. Adalah kehendak Allah. Jadi Tuhan mau menyembuhkan dia. Dan Tuhan mau menyentuh dia. Dan dia katakan ayat 3, aku mau untuk engkau ditahirkan. Jadi mengambil, nah ini adalah gambaran Injil saudara. Yesus menyentuh penderita kusta ini, berarti dia mengambil kutuk kenajisan orang kusta ini. Dan kemudian membawa itu kepada dirinya. Lalu sebagai tukarannya apa? Yesus membawa kesembuhan yang dari dirinya kepada orang kusta itu. Saudara, tadi dikatakan bukan cuma disembuhkan, tetapi kemudian si penderita kusta ini, Bapak Ibu, disuruh datang untuk mempersembahkan dirinya kepada imam dan memperlihatkan bahwa dia sudah bisa lagi memenuhi syarat untuk datang beribadah. Bayangkan saudara, seumur hidupnya mungkin dia tidak pernah bisa beribadah. Dikatakan bawalah kurban, persembahkanlah kurban seperti yang diperintahkan Musa. Jadi dengan kata Yesus tidak pernah membuat orang itu tidak mentaati hukum, tidak mentaati peraturan agama. Tidak. Yesus meminta mereka melakukannya. Kamu gak usah gembar-gembor. Datang saja, perlihatkan kamu sudah memenuhi syarat menyembah Tuhan. Lalu kemudian kita tahu di kisah berikutnya adalah kisah tentang bagaimana perwira Romawi itu mengalami kesembuhan dari budaknya. Kalau Yesus di tempat kisah pertama ini menyentuh, di dalam kisah ini kita melihat Yesus mengidentifikasi kenajisan penderita itu, lalu membuat orang itu menjadi tahir. Tetapi adegan berikutnya kita tahu bahwa Yesus mengatakan kepada perwira Romawi ini untuk anaknya itu sembuh. Jadi saudara, yang pertama tadi Yesus menyembuhkan orang yang secara fisik, secara agama itu terbuang. Di dalam kisah berikut ini dia menyembuhkan orang yang terbuang secara etnis. Yaitu siapa? Orang Romawi. Bagi orang-orang Yahudi, semua orang non-Yahudi adalah orang-orang yang najis, orang yang tidak kosher. Jadi saudara-saudara, sementara si perwira ini mungkin adalah dia dinas di daerah itu, di Galilea. Mungkin dia datang dari Roma atau mungkin datang dari negara lain, lalu dia dinas di situ. Jadi dia nggak kenal siapapun, dia berusaha baik. Tapi saudara lihat bahwa di sini
konteks bagaimana Yesus menjawab di ayat yang ke-7 ini sangat mengejutkan. Karena dikatakan bahwa orang Yahudi yang taat tidak boleh pergi ke rumah orang non-Yahudi. Tidak kosher, tidak halal. Tetapi justru Yesus mengatakan, aku mau pergi ke rumahmu. Saudara lihat, ada hal yang pertama tadi Yesus menyentuh orang najis. Yang sekarang dia mau pergi ke rumah orang non-Yahudi. Tetapi apa yang terjadi? Orang itu mengatakan tawaran Yesus ini dia dengan hormat. Bukan menolak saudara-saudara. Tetapi dia justru memperlihatkan kualitas iman. Di mana dia katakan, Tuhan gak usahlah. Aku ini seorang perwira yang punya anak buah. Kalau aku bilang pergi, dia pergi. Kalau aku bilang datang, dia datang. Artinya ada satu kepercayaan, ada satu otoritas yang tinggi. Dan dia katakan, Tuhan, bicarakan aja lah. Katakan sajalah. Hambaku pasti sembuh. Nah saudara, ini yang mengejutkan. Saudara lihat ya. Kalau ada kisah tentang Yesus kaget, cuman ada dua. Dia kaget akan ketidakpercayaan orang Israel. Yang kedua, dia kaget terhadap iman orang non-Israel. Luar biasa saudara. Yesus terkejut dan dia mengatakan apa? Wow, belum pernah saya melihat iman sebesar ini di bangsa ini. Iman macam apa saudara-saudara? Kalau kita melihat kerendahan hati perwira dari non-Yahudi ini yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, Tuhan, kurios. Dia bukan cuma dia katakan guru, rabi, bukan. Dia katakan Tuhan. Bagi orang Romawi, memanggil seseorang Tuhan di atas kaisar itu sama saja bunuh diri, saudara. Itu sebuah pelanggaran berat. Karena buat kaisar, tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Tetapi tiba-tiba orang ini mengatakan Tuhan. Wow, luar biasa saudara. Dan apa yang terjadi? Dia mau mengatakan, Tuhan, katakan sajalah. Apa yang kita bisa belajar dari iman perwira ini? Iman ini menjadi besar karena apa? Bukan karena dia hebat, tapi karena kerendahan hati dan kepercayaan penuh akan perkataan serta pribadi Yesus itu sendiri. Ini rahasia iman yang besar itu. Dia rendah hati, dia percaya bahwa Tuhan yang kau sanggup, Tuhan yang kau mau. Tapi yang kedua, Tuhan berbicara saja. Aku percaya firman-Mu. Aku percaya Engkau adalah Tuhan. Dua kunci inilah letak iman yang berhasil. Lalu kemudian yang ketiga, Yesus menyembuhkan orang yang terpinggirkan secara budaya. Tadi secara rohani, yang kedua secara etnis, yang ketiga secara budaya. Yaitu siapa? Perempuan. Di dalam budaya Yahudi, perempuan, anak-anak, janda, yatim, ini orang-orang terpinggirkan semua. Dan disitulah dikatakan Yesus datang menyembuhkan ibu mertua Petrus yang demam tinggi. Dan kita melihat bagaimana Yesus pergi ke rumah Petrus, melihat ibu mertuanya terbaring, dan kemudian dia menyembuhkan. Kemudian wanita ini bangkit dan melayani Yesus Kristus. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesus menyembuhkan seorang wanita yang banyak sekali kita lihat nanti di dalam kisah-kisah, terutama dalam Injil Lukas. Yesus menyembuhkan dengan sentuhan yang sederhana. Nggak ada cara-cara yang aneh-aneh saudara. Dia hanya datang dengan sentuhan kasih-Nya. Sekali lagi kita melihat bagaimana rahmat Tuhan yang begitu berkelimpahan itu. Yesus bahkan bersedia menentang tradisi-tradisi yang salah dan praktek-praktek di dalam zaman itu. Dan untuk mengatakan bahwa di dalam Yesaya 53 luar biasa di sini diberikan, Matius memberikan afirmasi, konfirmasi bahwa Yesus inilah hamba yang sengsara yang dinubuatkan di dalam Yesaya 53 ayat 4. Dikatakan di situ dia sendirilah yang memikul kelemahan kita dan yang menanggung penyakit kita. Tergenapilah di dalam pasal 8 ayat 17. Dialah yang sudah digenapi. Firman itu sudah digenapi bahwa dialah yang telah memikul penyakit kita. Jadi di sini kembali lagi di dalam kisah yang pertama ini, 3 mujizat ini, Yesus berkuasa atas
sakit penyakit. Yang kedua, Yesus memiliki otoritas atas murid-murid. Ada 2 pertanyaan, yaitu orang yang datang. Ada 3 sebenarnya orang yang datang, tapi Yesus mau berbicara mengenai 2 hal di sini. Yang pertama ayat 19, Guru, aku mau ikut engkau kemanapun engkau pergi. Tetapi orang ini nggak menghitung harganya, saudara. Dia katakan, jika kamu mau mengikut aku, hanya aku loh yang kamu punya. Ini saudara-saudara luar biasa. Apakah kalau kita mau mengikut Yesus, kita mau memberikan semua kepercayaan kita tanpa syarat kepada Yesus? Bahkan kita mau melepaskan kenyamanan dan keamanan duniawi kita. Tidak mudah loh saudara-saudara. Dan itu yang Petrus bilang, Yesus, kemana lagi kami mau pergi? Hanya kamu yang kami miliki. Christ, you are enough. Hanya kamu Kristus yang cukup bagi kami. Karena mengikut Yesus bisa berarti kehilangan segala-galanya di dunia ini. Bapak Ibu, ajaran palsu dari Injil-Injil kemakmuran yang beredar selalu mau mengatakan Yesus digunakan, dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan kemakmuran manusia. Bukan. Ia datang kepada Yesus jangan hanya untuk kita dapat kesehatan, kekayaan atau apapun. Tetapi saudara-saudara, kalau kita mau datang pada Yesus karena Dia layak, Dia telah menyelamatkan kita. Kemudian Yesus juga mengajarkan mengenai orang yang mengatakan, tolonglah Tuhan, biarlah aku menguburkan ayahku. Di sini Yesus tidak ingin ada kasih yang terbagi. Apakah Yesus menentang kita peduli sama orang tua kita? Jawabannya bukan. Tetapi di sini sebenarnya ada komentar mengatakan, bapaknya belum mati. Nggak mungkin kalau udah mati bapaknya kemudian dia mau mengatakan, tunggulah aku mau mengubur ayahku. Enggak. Bapaknya belum mati. Berarti apa yang dia mau harapkan? Dia mau mengharapkan warisan baru dia mau ikut Yesus. Artinya dia sudah mendapatkan dulu jaminan security keuangannya baru dia mau ikut Yesus. Tuhan mengatakan, biarkan yang mati menguburkan orang mati. Itu sebenarnya penafsiran daripada pernyataan orang tersebut. Jadi artinya Yesus menginginkan sebuah komitmen yang tak terbagi. Yang ketiga, Yesus berbicara, dia memberikan saudara otoritas atas bencana. Di dalam ayat 23 sampai dengan 27, di sini dia bicara mengenai angin ribut yang mengancam dan melanda. Artinya Yesus memiliki otoritas atas segala alam semesta. Pertanyaannya luar biasa sebenarnya di sini, saudara. Nah, ini kalau kita mau pelajari Alkitab ya. Bukan badai macam apa yang datang menyerang kita, bukan itu. Saudara mesti tahu apa yang menjadi inti daripada kisah ini, ayat 27. Orang-orang itu pun heran dan berkata, orang seperti apa dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. What kind of man is he? Itu dia sebenarnya. Manusia macam apa ini? Kok alam bisa tunduk sama dia? Jadi saudara-saudara, karena di dalam Mazmur 89 dikatakan engkau memerintah laut yang mengamuk. Ombak yang melonjak engkau tenangkan. Jadi saudara di sini pernyataan itu mau mengatakan, oh dia ini loh Tuhan. Dia ini loh utusannya Yahweh. Dia ini loh yang datang dari sorga. Saudara-saudara, otoritas yang menjadi milik Tuhan itulah yang dimiliki oleh Yesus. Jadi Yesus bukan manusia biasa. Dia 100% Allah, tapi juga 100% manusia. Otoritas Yahweh ada pada dia, saudara. Dan yang terakhir, Yesus memperlihatkan otoritasnya terhadap setan. Karena dikatakan di sini orang yang kerasukan setan itu, saudara, di daerah Gedara. Dan di sini orang ini sudah tersiksa habis-habisan. Kalau kita melihat bagaimana orang ini tersiksa oleh roh jahat itu, dia pertama sudah ditaruh di kuburan. Artinya tidak ada orang yang mau lagi tinggal sama dia di kampung. Yang kedua, dia dipukuli oleh kuasa kegelapan. Dia menjerit-jerit, dia teriak-teriak. Orang kerasukan tidak bisa lagi punya kontrol atas dirinya sendiri. Dia menjadi budak daripada si jahat itu.
Tapi justru di situ Yesus berkata kepada setan-setan ini, pergilah kamu. Setan datang bermohon. Yesus mengatakan, pergi kamu ke sana. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana Yesus punya otoritas atas setan. Yesus berdaulat. Setan dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5-8, dia seperti singa yang mengaum. Betul, dia punya ancaman, dia punya sepertinya intimidasi. Tetapi ingat, Yesus, kalau kita tunduk dan berada dalam otoritas Yesus, maka dia memimpin kita dan kita memiliki kuasa untuk menghardik kuasa-kuasa itu. Kita bisa menang atas kuasa-kuasa kegelapan ini. Intinya saudara-saudara, Matius menggambarkan potret Yesus di dalam Matius 8 ini. Yesus berkuasa atas sakit, baik itu sakit rohani, sakit yang disebabkan karena terpinggirkan, tidak dipedulikan orang-orang lemah. Yesus menanggung itu di kayu salib. Dia menanggung semua kenajisan kita. Dia menanggung semua penolakan kita. Dia menanggung semua kegagalan kita. Dan Yesus bahkan menanggung semua penderitaan akibat kuasa setan. Bahkan kita tahu bahwa pada waktu Yesus disalibkan terjadi gempa bumi. Artinya saudara, alam semesta berusaha bereaksi atas kematian Yesus. Yesus sungguh Allah. Tetapi di dalam mengikut dia tidak pernah menurunkan standarnya. Mengikut Yesus, bayar harga. Kamu bisa kehilangan macam-macam. Kamu bisa kehilangan segalanya. Bahkan apa yang kenyamanan duniawi ini bisa hilang. Dan itu terjadi di dalam abad pertama. Para pengikut Yesus itu dimiskinkan. Dipecat di dalam pekerjaan mereka. Dibuang. Dirampok hartanya. Bersediakah kita? Pada akhirnya kita mau mengatakan, hanya Yesus yang aku punya. Dan itu cukup. Mungkin kelihatannya klise. Tetapi para murid-murid, para pengikut Yesus adalah orang-orang yang sadar. Mengikut Yesus bukan karena dapat makan. Mengikut Yesus bukan karena cuma sekedar dapat kesembuhan. Atau karena bisa jadi makmur. Tapi mengikut Yesus karena dia Tuhan. Dia penguasa. Dan untuk itu Yesus tidak pernah mau berbagi kesetiaan kepada Allah-Allah lain. Dikatakan di dalam Taurat yang pertama, akulah Tuhan. Jangan ada Allah lain. Artinya, Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus dan hanya Yesus, tidak ada yang lain. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Jadi saudara-saudara, Matius menulis di sini, Yesus Kristus adalah anak Allah. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dengan segala otoritas yang dia miliki. Penyakit, kelemahan, setan, alam, dan tidak ada yang dapat menyentuh kita. Selain daripada kedaulatan dan kekuatan dan sesuai dengan kehendaknya. Jadi saudara-saudara, kita tidak perlu takut. Seringkali kita merasa takut karena kita berpikir, aduh ini banyak orang-orang yang sakit, yang menderita. Bahkan orang Kristen pun mengalami kena kanker. Mereka sepertinya dikalahkan oleh kanker. Sehingga kecenderungan kita takut lalu lupa dengan otoritas yang dimiliki oleh Yesus yang kita sembah. Kadang-kadang kita lebih beriman kepada dunia ini, kepada iblis. Karena iblis kelihatannya lebih kuat dan lebih nyata mencengkram kita. Tetapi hari ini ada jalan keluar. Yesus lebih hebat daripada semuanya. Mari saudara-saudara. Lihat, pegang, dan ikut Yesus seumur hidupmu. Aku berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati dan menguatkan kami. Dan kami berjalan di dalam kuasa-Mu. Terima kasih untuk otoritas yang Kau punya Tuhan. Terima kasih Engkau tinggal di dalam kami. Kami tahu Tuhan bahwa sewaktu kami percaya kepada Engkau dan kepada perkataan-Mu. Tuhan, Engkau yang akan membuat kami hidup di dalam kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu esok hari. Shalom.